Beberapa hari yang lalu saya ada membawakan mengenai probiotik juga ya, probiotik Atomy yang 10 plus. Nah, itu sebenarnya probiotik yang itu juga udah bagus gitu, banyak apa sih salah satu salah satu penjualan ya unggulan di Atomy untuk produk probiotik. Nah, sekarang Atomy tuh dia dia membuat lagi probiotik yang lebih bagus lagi gitu loh. Namanya SCI. Nah, Science Citation Index. Nah, ini juga probiotics. Jadi kalau misalnya probiotics itu kan apa ya? Bakteri ya, bakteri hidup gitu loh. Nah, kalau yang probiotik yang sebelumnya tuh bakterinya bagus, probiotik hidup. Uh, Kalau misalnya kita bilang itu apa ya? Warga gitu, warga sipil gitu loh. Nah, tapi SCI ini adalah probiotik kalau kita bilang itu seperti militer. Jadi kan dia lebih bagus gitu loh. Nah, jadi perbandingannya si bakteri yang probiotik 10 plus itu kayak warga sipil. Nah, kalau yang ini itu adalah bakteri kayak militer gitu loh. Jadi dia tuh lebih bagus, lebih lebih apa ya, lebih di-upgrade gitu loh. Lebih kuat. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lihat itu di dalam tubuh kita ini berapa banyak sih apa mikrobial. Mikrobial itu kan kalau misalnya di dalam tubuh kita itu ada 30 triliun sel. Nah, sedangkan kayak mikrobi mikrobial selnya itu 39 triliun. Jadi itu lebih banyak. Jadi kayak apa ya? Kayak bakteri kecil-kecil, maksudnya kayak sel kecil, bakteri kecil gitu yang hidup dalam tubuh kita. Jadi anggap aja kita dalam tubuh kita ini seperti universe gitu, kayak seperti suatu suatu apa ya suatu dunia di dalam situ yang banyak banget kayak apa sih sel-selnya atau bakteri-bakteri yang dalam hidup di dalam situ dan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Jadi bakteri itu bukan hanya di usus tapi di semua tubuh kita, di rambut, di mana, di kepala, semua itu ada sebenarnya gitu loh. Nah, ada di perut, ada. Nah, jadi penting banget ya menjaga keseimbangan bakteri. Bukan bakteri itu bukan berarti harus jahat semua, karena ada juga bakteri yang baik, yang menguntungkan untuk tubuh kita. Jadi penting untuk menjaga eh, bakteri yang menguntungkan dalam tubuh kita ini. Nah, Etomi itu sekarang dia kan menyelidiki terus nih, penelitian terus-menerus. Jadi dia ini kayak misalnya dia mempergunakan, oh ini bakteri yang menguntungkan di rambut, maka dia menggunakan mikrobiom ini untuk buat apa? Sampo, yaitu root vital gitu kan. Nah, terus habis itu nanti mikrobiom ini untuk produk-produk yang lain itu juga akan dimasukkan gitu loh. Jadi produk yang lain, pokoknya kan dalam tubuh kita ini semuanya ada bakteri gitu kan. Nah, jadi menjaga keseimbangan bakteri yang menguntungkan dalam tubuh kita gitu loh. Nah, kemudian untuk singkatnya, jadi sebenarnya usus kita pencernaan itu berhubungan dengan otak. Jadi oh ini otak aja terus habis itu usus beda gitu enggak. Ternyata dia itu nyambung gitu loh, nyambung dan juga untuk hormon serotonin itu kita kan pikir kalau hormon serotonin itu diproduksinya di otak. Sedangkan diproduksi di otak itu cuma 10% dan 90% itu di dalam usus. Nah, pentingnya hormon serotonin ini apa? Eh, se- Kalau misalnya kita kekurangan hormon serotonin kan hormon bahagia ya, happy, happy hormon. Kalau kita kekurangan, misalnya usus kita nih kerjanya nggak bagus gitu, nggak bagus. Nah, terus dia kurang produksi hormon serotonin. Apa yang terjadi? Kita depresi, depresi, terus apa? Suka marah-marah, marah-marah. Bahkan autism itu juga karena kekurangan hormon serotonin. Jadi pentingnya hormon serotonin itu sangat penting ya. Dan hormon serotonin itu adalah bahan baku dari hormon melatonin. Hormon melatonin itu apa sih? Hormon tidur.
Jadi kalau orang malah makan obat tidur, yaitu yang melatonin itu, nah itu sebenarnya dalam tubuh kita tuh diproduksi gitu loh, yaitu bahan bakunya apa ya serotonin ini gitu loh. Jadi kalau kita mau tidur enak, nah kita harus menjaga kesehatan usus kita juga gitu. Nah, hmm, hmm. Jadi dietomi itu nih yang tadi saya jelasin yang probiotik 10 plus. 10 plus ini itu dia seperti apa ya? Dia udah bagus tapi dia tuh kayak warga sipil. Nah, sedangkan yang untuk SCI ini dia itu kayak militer gitu loh. Dan dia itu ada nama khususnya gitu loh. Jadi ada udah terdaftar gitu di jurnal. Nah, dia itu ada misalnya namanya tuh Bifidobacterium brief apa. Itu ada namanya gitu loh. Nah, jadi lebih lebih bagus ya kalau dibilang nih ada kan kayak kalau dibilang tuh ada sampai nomornya IDCC 302 3201. Nah, itu adalah SCI. SCI itu adalah bakteri yang sudah terdaftar, sudah dipatenkan gitu loh bakterinya ini gitu. Nah, jadi hmm, SCI. SCI itu adalah sistem bentar, perangkingan jurnal yang memuat informasi tentang bagaimana suatu publikasi dijadikan rujukan oleh publikasi yang lain. Jadi dia itu kayak udah masuk jurnal gitu ya. Semakin besar indeksnya berarti semakin bagus publikasi tersebut. Bisa dijadikan referensi orang lain dalam menulis paper atau karya ilmiah. Nah, jadi eh, yang penting itu apa sih? Bakterinya itu harus kuat sampai ke usus. Kan kalau misalnya kita kan banyak ya, kalau di luar itu probiotik, produk-produk probiotik itu banyak banget gitu loh. Bilang, oh ini 100 miliar, ada yang misalnya 10 miliar, 3 miliar. Nah, tapi nggak disebutkan, biasanya nggak disebutkan mencapai ususnya itu berapa. Yang penting dia harus mencapai usus dan menempel di dinding ususnya, bisa menempel gitu di dinding ususnya. Nah, sedangkan kita punya yang SCI ini 8 macam strain, 8 macam strain yang tercantum di tesis SCI, terus habis itu juga 10 miliar uh, CFU. CFU itu adalah bakteri yang bisa sampai ke usus, yang bisa sampai hidup ke usus gitu. Dia dilapisi empat lapisan mikrobiom dan postbiotik. Nah, jadi probiotik 8 jenis probiotik udah masuk dalam makalah ya dan paten tingkat SCI. Jadi dia itu ada dua bifidobacterium. Bifido itu adalah bakteri yang hidup di usus besar. Jadi kalau yang lakto apa ya Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum itu adalah bakteri-bakteri yang hidup di usus halus, usus kecil gitu loh, usus kecil. Nah, jadi yang di sini Bifidobacterium lactisnya ada dua. Nah, ini terus habis itu 5 jenis Lactobacillus. Lactobacillus plantanum ini adalah plantanum itu adalah dari tumbuhan plant kan plant. Itu dari apa? Berarti kimchi. Jadi bahan bakunya adalah kimchi gitu loh. Nah, terus habis itu Streptococcus thermophilus. Terus Streptococcus thermophilus ini yang bisa hidup di usus besar dan kecil. Hmm. Jadi dia itu 7 bakterinya, 7 bakteri itu sudah dipatenkan. Yang belum dipatenkan itu tadi yang bisa hidup di usus besar dan kecil itu ya sedang dalam proses dipatenkan, tapi yang sudah mendapat patennya itu adalah 7 jenis bakteri ini gitu. Nah, 7 jenis bakteri ini yang Lactobacillus rhamnosus itu dia mempunyai fungsi menghambat Helicobacter gitu, menghambat dan membantu untuk menekan.
Helikobakteri. Helikobakteri itu kan biasanya hidupnya di lambung ya, di lambung. Nah, itu sebenarnya untuk mengobatinya tuh sangat susah gitu loh. Harus minum antibiotik yang terus-terusan diminumin antibiotik dan helikobakteri ini kalau kelamaan bisa menyebabkan kanker, kanker lambung gitu. Nah, jadi juga membahayakan dan banyak banget orang yang mempunyai helikobacter ini di Indonesia gitu loh. Nah, terus habis itu mengatur kekebalan tubuh, meningkatkan imun tubuh, terus juga mampu untuk mengurai protein, mengurai kolagen, terus memproduksi vitamin B, juga menghambat bakteri di daerah vaginitas, yaitu kewanitaan. Nah, terus untuk 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 yang ini plantarum ini untuk menguraikan protein. Hmm. Lactobacillus reuteri itu untuk resolusi untuk mengurai alkohol. Jadi orang yang suka minum-minum itu juga juga bagus ya, juga penting untuk Lactobacillus reuteri ini. Terus habis itu Bifidobacterium lactis. Ini kegunaannya yang diakui, yang dipatenkan, yang sudah dipatenkan fungsinya adalah tiga, yaitu dia itu untuk mengurangi lemak tubuh. Dua, dua fungsinya mengurangi lemak tubuh, jadi bagus untuk apa? Mengurai lemak. Jadi untuk orang diet itu juga penting, terus habis itu kemampuan menghasilkan vitamin A. Nah, terus untuk yang Lactobacillus helveticus itu pencegahan disfungsi kognitif, terus Lactobacillus casei itu dari apa? Dari susu. Jadi kalau ada orang yang minum susu itu tapi dia di ususnya itu nggak bisa menguraikan. Nah, dengan Lactobacillus casei ini membantu untuk menguraikan susu gitu loh. Susu terus habis itu juga eh, hak paten fungsi yang dipatenkan. Fungsi yang dipatenkan adalah penghambatan bakteri di daerah vaginitas kewanitaan. Nah, terus Bifidobacterium breve ini itu adalah untuk membantu menurunkan kolesterol. Hmm. Itu adalah fungsi-fungsi yang dipatenkan kan, dipatenkan bahwa oh nih bakteri itu tuh mempunyai fungsi yang tadi itu gitu loh. Heeh. Nah, jadi di Atomi punya microbiome ini dia yang penting apa sih? Ini bakteri harus sampai ke usus. Jadi dia mempunyai teknologi. Teknologi dibikin gimana sih? Karena apa? Kalau misalnya nih kita kan makan minum apa probiotik kan nggak langsung nyampe langsung tiba-tiba di usus gitu kan. Dia harus melalui apa? Melalui lambung, terus habis itu juga melewati kan kalau misalnya lambung itu apa kalau kita makan gitu apa keluar kan asam lambung. Terus habis itu nanti melewati asam empedu. Nah, jadi dua asam lambung dan asam empedu ini kan sangat keras ya, keras banget gitu. Nah, dia itu bisa biasanya membunuh bakteri-bakteri gitu, termasuk si probiotik ini gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita minum probiotik yang di luar yang lain, karena dia itu nggak ada lindungan, nggak ada pelindungannya tuh biasanya mati di sini semua. Kena asam lambung, asam pedu, sebelum sampai ke usus gitu loh. Jadi kalau misalnya, oh saya udah minum yogurt nih katanya, ini kan udah probiotik. Tapi dia begitu minum, itu kena asam lambung dan asam empedu, itu biasanya mati semua. Itu bakterinya. Paling yang bisa hidup itu cuma beberapa aja, sampai ke usus gitu loh. Tidak membantu. Nah, sedangkan yang di microbiome atomi ini, dia itu mempunyai teknologi gimana supaya si bakterinya bisa sampai ke usus, bertahan dengan asam lambung dan asam empedu ini, maka diberi lapisan sampai 4 lapis. Strainnya itu bentuk bakterinya itu emang udah kuat kan strain kan.
tapi terus dilapisi lagi dengan 4 lapis gitu, 4 lapis supaya dia bisa hidup dan nempel di dinding usus. Nah, yang pertama itu yang paling dalam itu polimer larut larut air. Nah, terus habis itu yang kedua asam hyaluronat. Terus habis itu yang ketiga pelapis partikel berpori dan yang keempat adalah protein. Jadi dilapisi yang paling paling luarnya itu dilapisi oleh protein gitu. Supaya apa? Melindungi si probiotiknya dari asam lambung dan asam empedunya itu. Gitu. Nah, jadi bedanya probiotik atomi dengan probiotik yang lain ya. Itu dia itu ada teknologi coatingnya. Yang probiotik 10 plus itu juga ada coatingnya, tapi nggak sampai 4 lapis seperti ini, nggak sebanyak ini gitu loh. Nah, jadi untuk yang teknologinya itu, teknologi 4 lapis itu juga udah dipatenkan, maksudnya dan sudah terbukti bahwa oh ini lapisannya ini membantu untuk supaya apa supaya bakterinya tuh bisa melewati asam empedu dan asam lambung dan bisa hidup sampai ke usus. Itu sampai tiga tiga ya sampai tiga hak patennya gitu. Nah jadi tesis tingkat SCI teknologi paten 4 lapis yang bisa hidup sampai ke usus. Ini viabilitas yang sangat baik. Terus habis itu juga dia itu sampai adesi yang sangat baik, yaitu dia bisa menempel di dinding usus, di dinding usus dengan baik gitu. Nah, kemudian juga untuk yang microbiome ini dia sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat gitu kan ISO 14001 terus habis itu GMP maksudnya bahwa produknya ini itu diproduksi dengan sangat baik gitu loh. Terus habis itu ISO 22000 terus FSSC 22000 HACCP. Eh, Terus habis itu juga ada halar dan kosher. Jadi untuk negara manapun itu aman untuk dikonsumsi ya, dikonsumsi. Dia udah ada halal dan udah ada kosher. Juga ini ada grass. Nah, jadi aman bahwa oh ini apa bahwa probiotik ini sebagai bahan makanan yang aman, umumnya tuh diakui aman gitu. Nah, juga dia strainnya ini udah terdaftar di organisasi yang diakui secara internasional dan dikelola dengan aman. Nah, jadi bahan bakunya aja tuh udah diverifikasi. Oh, ini bahwa bahannya ini bahwa aman gitu loh. ETCC, eh, KCTC dan NCBI. Jadi untuk atomi juga dia nggak mempergunakan strainnya bahannya mm, yang abal-abalan. Pokoknya harus yang terverifikasi dan aman gitu. Dan udah diakui oleh lembaga-lembaga resmi gitu loh. Mm. Nah, jadi dia dalam satu kapsul ya, satu kapsul itu bisa bukan jumlah bakteri ya, bukan jumlah bakteri. Jadi bakteri yang bisa hidup dalam usus itu 10 miliar yang bisa hidup. CFU-nya, CFU-nya. Nah, jadi kalau yang terkandung di dalam situ berapa? Pasti lebih banyak. Jumlahnya tuh pasti lebih banyak karena yang bisa sampai hidup dalam usus aja tuh 10 miliar gitu. Nah, kenapa kok nggak lebih ya? Kalau lebih kan lebih bagus. Kalau eh, menurut apa namanya peraturan ya, peraturan di di Korea sini yang bisa minimal untuk bisa hidup dalam usus itu harus 10 miliar. Kalau misalnya kita mau taruhnya supaya lebih bagus 20 miliar ya, 100 miliar gitu. Itu nggak bisa. Karena kalau lebih dari 10 miliar itu dianggap sebagai kayak harus dijual di toko obat gitu, gitu loh. Jadi kalau mau beli itu harus
dokter, pakai resep dokter gitu. Nah, jadi maksimalnya yang bisa di Korea sini adalah 10 miliar untuk bakteri yang hidupnya. Hmm. Terus kita mau minum lebih, bisa caranya, yaitu minum aja sehari lebih dari satu kapsul. Kalau dua kapsul kan berarti 10 miliar, gitu kan. Jadi itu nggak masalah, nggak apa-apa. Mm-mm. Nah, jadi bahan yang dipilih dengan cermat, jadi dia udah ada pre prebiotiknya juga. Jadi kan kalau prebiotik kan kalau probiotik itu kan apa bakterinya ya, bakterinya. Nah, supaya si bakteri ini hidup, kan dia hidup kan, dia dikasih makan. Nah, dikasih makannya itu apa namanya prebiotik ini. Nah, biasanya prebiotik itu adalah eh, glukosa, glukosa kayak yang manis-manis gitu, glukosa atau fiber, biasanya fiber. Glukosa dan fiber itu adalah makanan dari si probiotik, si bakterinya. Nah, biasanya fruktooligosakarida itu dari bahan apa? Dari bahan makanan, misalnya dari buah-buahan atau misalnya dari apa? Pokoknya eh, buah dari tanaman gitu loh. Misalnya ada yang dari ini juga, ada yang dari kentang, kentang juga bisa. Nah, terus si jenis raginya ini juga prebiotik gitu loh. Ini untuk apa? Untuk enzim Bulardi, Saccharomyces boulardii. Itu ragi itu eh, untuk apa? Untuk enzim. Enzim itu juga makanan untuk si bakteri ini probiotik gitu loh. Nah, dua jenis ragi, terus yang jenis ragi yang satunya adalah sambungan. Um, Mises Marcianus fragilis ragi. Nah, ini dua jenis ragi untuk prebiotiknya. Mm-mm. Terus habis itu juga ada postbiotik, produk biakan yang diberi perlakuan panas. Hmm. Nah, jadi untuk wadahnya juga beda. Dia wadahnya sama dengan yang W probiotik ini yang buat probiotik untuk wanita. Nah, jadi di tempatnya itu kayak dua lapis. Dua lapis yaitu menjaga kelembapan. Jadi terus melindungi cahaya dan kelembapan. Karena apa? Probiotik itu kan seperti apa? Bakteri kan. Bakteri dia tuh hidup gitu loh. Jadi harus dijaga kelembapannya dan dia nggak boleh kena cahaya atau panas gitu loh. Karena dia itu kalau kena cahaya matahari atau panas dia tuh gampang matinya. Makanya kan kalau yang probiotik 10 plus itu kebaiknya disimpan dalam kulkas lebih aman gitu. Nah, kalau yang microbiome ini karena tempatnya sendiri, tempatnya itu udah khusus gitu, maka dia nggak simpan dalam kulkas pun nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk probiotik yang lain, itu biasanya dianjurkan untuk simpan dalam kulkas gitu, untuk menjaga keawetan si bakteri. Nah, hmm, karena itu bakterinya ini gampang untuk apa gampang matinya gitu loh. Hmm. Kemudian ini adalah produk kan produk yang menggunakan teknologi teknologi makrobiom itu yaitu ini feminim wash ini juga ada mikrobiomnya gitu loh. Jadi untuk ke depan Etomi akan menggunakan produk-produk yang menggunakan teknologi mikrobiom yaitu menjaga keseimbangan bakteri ya dalam tubuh kita. Jangan dibilang oh dikasih bakteri gitu. Karena seluruh tubuh kita itu ada bakteri. Bakteri menguntungkan dan merugikan dan dijaga keseimbangannya itu sangat penting. 구독, 좋아요 눌러주세요.